Salam dan bahagia bagi Ibu Bapak Guru Hebat. Perkenalkan, saya Edwin Malano Sianipar akan menjelaskan demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi modul 1.4 Budaya Positif. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tahapan segitiga restitusi ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kedua, memvalidasi tindakan. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas, kita harus memiliki pemahaman 2 bagian. Yang pertama, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Yang kedua, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Yang kedua, memvalidasi tindakan. Ada 3 bagian yang harus kita pahami. Yang pertama, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Kedua, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Yang ketiga, mengenali dan mengakui kebutuhan murid untuk memperbaiki hubungan yang lebih baik. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Ada 2 hal yang perlu kita ketahui. Bagian pertama, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Yang kedua, mampu mengkaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Untuk memahami segitiga restitusi, ada kasus pertama. Raditya selalu tidak mengumpulkan tugas yang diberikan guru sebelumnya. Setiap kali ditanyakan, Raditya selalu diam dan menjawab lupa membawa tugasnya. Selamat siang, Radi. Siang, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini, Radi? Sehat, Pak. Nah, kenapa kamu ada di sini, Radi? Tidak mengerjakan PR, Pak. Nah, kira-kira menurut kamu tidak mengerjakan PR itu perbuatan yang benar atau salah? Salah, Pak. Salah, wajar. Namanya manusia pasti punya rasa bersalah, pernah melakukan kesalahan. Jadi saya juga seperti itu. Ya, saya juga pernah melakukan kesalahan. Tapi bukan itu yang mau kita cari. Tetapi bagaimana solusinya supaya kesalahan yang hari ini tidak terulang kembali. Paham ya, Radi? Paham, Pak. Nah, kira-kira kesepakatan kelas apa atau kesepakatan apa yang sudah tidak kamu penuhi? Tidak mengerjakan PR, Pak. Nah, kira-kira tidak mengerjakan PR itu apa yang menyebabkannya? Lupa, Pak. Lupa. Nah, kira-kira setelah kejadian ini kamu tidak mengerjakan PR, selanjutnya apa yang harus kamu perbaiki? Mengerjakan PR, Pak, di rumah, Pak. Nah, mengerjakan PR di rumah itu bagus itu. Hanya langkah-langkahnya seperti apa biar jangan terulang lagi kejadian seperti ini lagi. Bagaimana? Pulang sekolah, Pak, langsung mengerjakan PR, Pak. Nah, Setelah itu masuk ke dalam tas, langsung bawa ke sekolah, Pak. nah, ini langkahnya sudah benar. Itulah yang harus kamu lakukan, ya. Kamu harus melakukan langkah-langkah seperti itu supaya nanti kamu tidak lagi masuk kategori tidak mengerjakan PR, ya. Sepakat kita ya. Jadi untuk kedepannya kamu harus mengerjakan PR. Jangan terulang lagi kesalahan seperti ini. Jadi harapan saya kamu bisa melakukannya dengan baik. Bisa ya, Radit? Bisa, Pak. Nah, kalau bisa cas dulu kita. Oke, terima kasih Radit ya. Terima kasih kepada Pak Edwin telah membimbing saya dengan baik. Sayang saya tidak mengumpulkan PR. Kedepannya saya akan mengerjakan PR tepat waktu dan mengumpulkan PR tepat waktu. Terima kasih, Pak Edwin. Pada kasus yang kedua,
Nixon datang ke sekolah dengan menggunakan sendal, dengan alasan sepatunya basah terkena hujan kemarin. Oke, selamat siang Nixon. Siang Pak, Bagaimana kabarnya hari ini? sehat Pak. Sehat. Kenapa kamu ada di sini Nixon? Karena Bapak manggil saya. Kenapa saya panggil? Tahu nggak kenapa kamu saya panggil? Tahu Pak, karena saya melanggar peraturan sekolah Pak. Peraturan sekolah apa yang kamu langgar? Saya tidak memakai sepatu di waktu datang ke sekolah Pak. Pakai apa yang kamu datang ke sekolah Nixon? Saya memakai sendal Pak. Nah, kalau boleh tahu Nixon ya, kalau boleh tahu sebabnya apa? Kenapa kamu datang ke sekolah pakai sendal? Karena semalam hujan loh Bapak. Karena semalam hujan lebat, sepatu saya lapaknya rusak dan orang tua saya menjahit. Nah, oke, saya paham itu mungkin kan. Tapi harus kita ketahui, menurutmu kamu datang ke sekolah pakai sendal perbuatan atau yang melakukan yang benar atau yang Buat yang salah Pak. salah? Wajar ya, namanya manusia pasti punya kesalahan. Saya juga gitu kok. Aku pernah punya kesalahan juga. Jadi setiap manusia pasti punya kesalahan. Tapi bukan kita mencari kesalahannya, bukan, tetapi kita mencari solusinya ke depan supaya kesalahan-kesalahan yang hari ini tidak terulang kembali. Begitu ya Nixon ya. Nah, kira-kira kesepakatan apa yang kamu langgar Nixon? Kesepakatan saya memakai sendal suatu datang ke sekolah. Nah, itu kan melanggar Peraturan sekolah. peraturan sekolah, kesepakatan sekolah kita ya kan? Ya, kamu tahu Obi. Nah, untuk kedepannya supaya tidak terulang lagi kejadian seperti ini, kira-kira menurutmu apa yang harus dilakukan? Saya tidak akan menggunakan berikutnya Pak. Memakai sendal, saya akan memakai sepatu ke depan. Nah, itu kan solusinya kedepannya kamu akan pakai sepatu. Nah, tapi karena tadi alasannya kan ada, alasannya adalah karena Sepatu saya. hujan. Nah, kira-kira seandainya kejadian itu terulang lagi, nah apalah yang harus kamu lakukan? Saya akan menggunakan senter Pak. Saya akan memakai sepatu. Nah, sepatu. Jadi harus punya sepatu cadangan yang lainnya. Jadi kedepannya kamu juga harus paham kalau peraturan sekolah ini harus kita jalankan bersama-sama kan, kita sepakati bersama-sama ya. Harapan saya kamu bisa melaksanakan dengan baik. Ya Nixon ya. Oke, terima kasih Nixon. Terima kasih Pak, sama-sama. Terima kasih kepada Pak Edwin karena Bapak sudah membimbing saya dan memberi saran karena saya melanggar sekolah. Karena saya melanggar peraturan sekolah, saya menggunakan sendal datang ke sekolah dan kedepannya saya akan menggunakan sepatu datang ke sekolah. Terima kasih Pak. Demikian hasil pemaparan saya ucapkan terima kasih. Salam dan bahagia.